kita dapat biji cabe banyak tuh. Yang ngambang lebih banyak. Nah, yang ngambang ini yang kita buang, yang nggak kepake. 6 hari sampai semingguan kurang lebih tuh sudah mulai sebagian tumbuh, ada yang baru keluar kecambah gitu, ada yang sudah ambil. Ini saya masukin. Ini juga 2 nih. Nah, ini kosong juga. Ini sudah siap tanam ini. Nih. Jadi saya bisa ambil salah satunya atau salah 2. Teman-teman, saya mau nyemai pohon atau bibit cabe nih. Tapi bukan yang beli F1, tapi kita coba memanfaatkan di lingkungan yang ada. Kalau lihat begini ya kita tinggal pilih lah. Nah, ini bagus, pilihlah yang bagus. Cabenya ini ada bawang putih, ini ada bawang merah, ini ada garam. Ini saya bukan mau nyambel ya, tapi memang prosesnya begitu. Nah, nanti kalian tahu deh. Nih, pertama saya mau belek dulu nih, ambil bijinya tuh. Kita dapat biji cabe banyak tuh. Kalau bisa nih, kalau saya sudah kebal ya, udah lama di kulon. Kalau bisa kalian pakai sarung tangan. Nih sudah terkumpul nih biji-biji cabenya, lumayan. Setelah ini, maka ini akan kita masukin ke air untuk memilih ya, apa namanya. Nah, jadi gini, kenapa saya siapin ini? Saya bukan mau nyambel ya, ada bawang putih, bawang merah. Pertama kita akan coba masukin bawang merah ke sono ya, kita iris-iris ya. Lebih bagus digeprek-geprek, biar apa, biar cairannya mungkin lebih keluar banyak. Kita khusus sini aja. Lalu juga ditambahin bawang putih ya, ini saya ambil aja di dapur. Bawang putih nih, ini lebih maksimal mungkin begini teman-teman. Nih misalnya begini ya, ini ilmunya nih. Krek tuh, pecah dia kan. Pertama, kalau bawang merahnya itu dia mengandung ZPT, bawang putihnya itu semacam kayak fungisida, dia anti jamur, sehingga air ini akan menjadi sehat. Maka ketika nanti biji cabai masuk ke sini, dia udah terlindungi atau terbebas dari katakanlah jamur, dia lebih steril. Lalu kemudian si bawang merah ini, jadi nanti si cabai ini kayak terangsang untuk cepat-cepat tumbuh akar. Itu seperti itu fungsinya. Oke, kita boleh juga kasih tambahi garam. Garam itu apa? Untuk memperberat massa jenis air. Karena kenapa ini memperberat massa jenis air? Jadi gini teman-teman, kita betul-betul mau cari bibit itu yang bagus, itu yang berat. Nanti tandanya itu dia tenggelam apa ngambang. Nih. Jadi kalau ditambahin garam dia lebih berat lagi massa jenis airnya. Maka benar-benar yang berat yang akan tenggelam. Oke, kita masukin aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini kecil-kecil ya. Nih. Nah, tuh. Disinilah kita akan melihat mana yang tenggelam, mana yang ngambang. Ini kalau nggak dikasih garam, mungkin banyak banget yang tenggelam. Tapi ketika dikasih garam, lebih sedikit yang tenggelam, yang ngambang lebih banyak. Nah, yang ngambang ini yang kita buang, yang nggak kepake. Yang tenggelam inilah yang nanti akan kita pakai. Kita aduk aja nanti biar rata. Betul-betul nanti yang tenggelam aja yang kita pakai. Apa? Ini kita buang aja nih. Set. Tuh. Kita buang aja. Karena kita lagi cari bibit yang betul-betul tenggelam. Tuh. Ini masih tenggelam nih. Ini tenggelam nih. Tuh. Udah kita dapat nih teman-teman. Kita dapat yang betul-betul nggak terlalu tenggelamnya ini. Nah nih. Oke. Dan kita dapat. Setelah ini kita siapin, kalau saya siapin tisu, kain juga boleh. Saya ada tisu, saya siapin tisu aja deh. Tuh. Teman-teman. Tuh jadinya. Inilah dari sebanyak tadi itu, inilah yang betul-betul paling berkualitas. 2 jam gak apa-apa lah kita jemur, lebih lama juga nggak apa-apa, tapi jangan sebulan ya, di rata-rata lah, biar dia tuh kayak nggak bertumpuk aja. Kalau masukin aja tisunya nih,
Kalau nggak ada tisu ya kain boleh. Cabai ini kemudian kita masukin lah, hanya dia menyebar. Oke, kita akan kasih air dikit aja, yang penting basah. Tuh, namanya tisu kan kena air dia menyebar rata-rata lah, jadi biar nggak numpuk-numpuk. Baru kita tutup lagi sama tisu, blek. Oh, maka tisu yang di atas pun juga langsung kayak ikut-ikutan membasahi juga. Tuh, ditaruh di tempat yang kamar atau di mana lah gitu. Setelah 2 hari itu insya Allah dia sudah mulai bereaksi, maka tisu yang di atas kita udah mulai buka. Nah, ya kita buka seperti ini. Jadi gue banyak nempel-nempel, kita keluarin aja. Tadi kalau saya begini tuh karena biar kelembabannya itu lebih rata, jadi kayak multi sungkup lah gitu, jadi dia lembabnya tuh rata. Nah, tapi kenapa harus diambil ya, karena dia mau tumbuh sebentar lagi, nanti nggak ada penghalang. Jadi seperti itu. Kita tutup lagi, kita simpan lagi ya. Nah, inilah kemudian setelah antara kurang lebih berapa ya, 6 harian lah mungkin, kurang lebih 6 hari sampai semingguan kurang lebih, tuh sudah mulai sebagian tumbuh, ada yang baru keluar kecambah gitu, ada yang sudah mulai keluar daun sedikit. Nah, ini kemudian kita kalau yang segini-segini sudah kita akan bisa coba pindahin ke polybag kecil. Kita akan pindahin ke sini nih, lubang begini ya, tuh, karena itu tempat ya, jadi bisa pakai tangan juga nggak apa-apa lah, biar lebih nyaman gitu. Nah, setelah itu kita masukin ke sini, tuh ya, kita akan tutup lagi biar dia tumbuh. Ini lagi nih. Nah, mungkin kalian tanya, Om, emang kalau langsung disemai di sini nggak bisa? Bisa, boleh, cuman kan kita nggak milih. Kalau ini kan kita milih dari sekian banyak mana yang pertumbuhannya lebih cepat, berarti kan tentu dia lebih punya bagus. Nah, di situ maksudnya gitu, kita memilih hanya betul-betul yang paling bagus, yang paling cepat, yang mungkin katakanlah dia kualitasnya itu lebih subur. Nah, itu seperti itu kan, dengan perlakuan yang sama ternyata hasilnya beda-beda kan. Dari awal kita milih, jadi yang masuk ke sini nanti benar-benar sudah pilihan itu. Bukan berarti kita nggak boleh atau nggak bisa langsung semai di media, atau wah tapi kesannya ribet ya. Namanya kita milih ya sedikit ribet, tapi seribet apa sih namanya, ini kan seni juga kalau kata saya, tani itu seni. Nah, seperti ini. Nah, kita udah dapat nih contohnya begini. Nah, nanti kita tutup lagi, mungkin besok dia akan susulan-susulan bibit baru juga banyak seperti itu teman-teman. Oke, nah teman-teman, kalau kalian lihat ini kebetulan persemaian yang memang sudah sekitar lebih lama lah, 1 minggu atau lebih yang lalu. Ini kan kalau diperhatikan ada yang kosong nih. Nah, yang kosong ini semaian tadi saya buat nanjangin atau nutupin yang kosong. Saya ambil ini, saya masukin, ini juga 2 nih. Nah, ini kosong juga, kita ambil di sini, kita taruh sini. Oke, penuh semua. Nah, kenapa sih ada yang mati? Ya, ini kan curah hujan sekali tinggi, dan saya juga di sana di atas nggak pakai apa ya, cuman kayak semacam paranet biasa aja, sehingga hujan terus jebret. Ya nggak apa-apa, justru untuk, kalau saya bilang ini untuk dari kecil dia sudah terbiasa dengan alam, sehingga nanti ketika dia keluarkan di lahan, dia memang sudah seleksi yang paling bagus. Ini sudah siap tanam ini. Nih, jadi saya bisa ambil salah satunya atau salah 2, tapi jangan salah semua. Nah, nih, ini dia sudah siap tanam di lahan. Kalau udah seperti ini, dan lebih aman karena dia pemindahannya kan akar-akar semuanya itu masih utuh. Tuh seperti ini. Atau misalnya kalian mau main polybag atau pot, ya ini tinggal ditaruh di polybag atau pot yang lebih besar, sehingga dia nanti sampai besar sudah bisa dipanen. Terserah, kalian bisa langsung ke grounding ke tanah. Kalau memang skalanya kecil ya tanamlah beberapa tanaman. Kalau memang kalian mau home farming, main polybag, main pot, atau mungkin planter bag di sekitar rumah, di emperan rumah, ya langsung jadi taruh di pot yang besar, sehingga nanti perakarannya bagus, ya pokoknya bagus. Setelah itu nanti bagaimana perawatannya, ikuti aja videonya nanti yang lain.